Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chaturdina Irawan, NPM 2121010132, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 6. Nah, di sini dalam video ini saya akan mempresentasikan yaitu buku dari pengantar hukum perdata internasional. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup HPI. Istilah dan pengertiannya yaitu istilah hukum perdata internasional atau biasa dikenal dengan HPI yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing, yaitu yang pertama ada Private International Law, yang kedua ada International Private Law, yang ketiga itu adalah Internationales Private Dress, yang keempat adalah Droit International Privé, yang kelima ada Diritto Internazionale Privato. Nah, di samping istilah HPI ada juga sarjana yang menggunakan istilah hukum perselisihan dan hukum antar tata hukum. Pertikaian atau pertentangan di antara berbagai stelsel hukum perdata. Di samping itu, dalam istilah ini seolah-olah kedaulatan negara sedang konflik, sehingga para hakim dalam memilih hukum yang harus dipakainya terpengaruh untuk selalu memakai hukumnya sendiri. Itu juga ada di samping hukum perdata internasional terdapat cabang ilmu hukum lain, yaitu hukum internasional publik, di mana kedua hukum tersebut yaitu sama-sama menggunakan kata internasional. Nah, hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batasan negara. Keseluruhan kaidah dan asas mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara internasional. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sifat hukum, hubungan atau persoalan yang diaturnya. Yaitu ada perbedaan antara hukum internasional dengan HPI juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Adapun sumber hukum internasional menurut Status Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1, yaitu yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah kebiasaan internasional, yang ketiga adalah asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, dan yang keempat yaitu ada putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Dan yang kelima yaitu putusan-putusan organisasi internasional sebagai sumber tambahannya. Sedangkan sumber HPI adalah hukum nasional, undang-undang, akan tetapi pembedaan antara HI dan HPI berdasarkan pada sumbernya dirasakan kurang tepat karena ada era sekarang ini HPI juga sumbernya ada yang berasal dari perjanjian-perjanjian internasional, contohnya Konvensi PBB tahun 1980 tentang kontrak-kontrak jual beli barang internasional dan lain-lain. Adapun definisi pengertian HPI dapat dikemukakan oleh beberapa sarjana. Yang pertama yaitu ada R.H. Graveson yang dikutip oleh Bayu Seto memberikan definisi sebagai bidang hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan dan berhubungan dengan suatu sistem hukum lain. Yang kedua yaitu menurut Sudargo Gautama, yaitu memberikan definisi HPI sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan itu peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum
dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa pribadi dan soal-soal. Dan yang ketiga yaitu ada pendapat dari Souveplan yang dikutip oleh Bayu Seto memberikan definisi HPI sebagai keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum privat atau perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pendukung langsung ke arah hukum nasional dapat selalu dibenarkan. Nah, yaitu yang selanjutnya ada subjek dan sumber hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu ada subjek hukum perdata internasional. Nah, yaitu ada dua. Yaitu yang pertama ada setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Yang kedua yaitu setiap pemilik kepentingan mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Berdasarkan pengertian di atas, maka terjadilah subjek hukum perdata adalah manusia, yaitu kepribadiannya sendiri atau individu dan badan usaha yang dimaksud dengan badan hukum atau berbentuk badan hukum. Nah, adapun yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu perkumpulan organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengembangan hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan kewajiban dapat memiliki digugat di muka pengadilan. Nah, oleh karena hukum perdata internasional merupakan hukum nasional, maka hukum perdata internasional subjeknya adalah manusia. Itu ada badan usaha yang berbentuk hukum seperti perseorangan, terbatas, koperasi, dan yayasan. Subjek hukum tersebut HPI dapat melakukan perbuatan atau hubungan hukum dengan subjek hukum dari negara lain atau negara asing di berbagai bidang hukum. Nah, antara lain perdagangan seperti perdagangan, pengangkutan, sewa menyewa, dan lain-lain. Bidang hukum perdata antara lain yaitu keluarga seperti perkawinan, perceraian, waris, dan lain-lain. Oleh karena itu terdapat unsur asing, maka hubungan hukum ini diatur dalam hukum perdata internasional. Nah, yang kedua ada sumber hukum perdata internasional. Nah, secara umum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu tahun 1996, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama ada sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan pada hukum yang berlaku seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada sumber hukum yang berlaku yang memberikan kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa yaitu masyarakat. Dan yang berikutnya yaitu ada sebagai sumber hukum dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Nah, sedangkan menurut Mokhtar Kusumamaja yaitu kata sumber hukum dapat digunakan dalam beberapa pengertian, yaitu yang pertama ada dalam arti dasar berlakunya hukum. Dalam pengertian ini dipersoalkan adalah mengapa hukum itu mengikat. Nah, yang B yaitu dalam arti formal, yaitu sumber hukum dalam bentuknya yang nyata sebagai kaidah hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan satu persoalan yang konkret. Nah, yang berikutnya yaitu dalam arti causa. Nah, yaitu faktor atau keadaan dalam masyarakat sosial, politik, ekonomi, teknik, psikologis yang mendorong pembentukan hukum untuk menginspirasi dan menyelesaikan persoalan perkembangan sosial dan kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada juga sumber yang berasal dari undang-undang.
Berdasarkan pada pengertian sumber hukum formal, maka yang menjadi sumber hukum perdata internasional adalah berbagai undang-undang yang dikaitannya dengan masalah-masalah perdata, yaitu antara lain ada Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, disingkat AB, yaitu peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia, tersebut pada tahun 1847 nomor 23 khususnya pasal 16. Yang kedua yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Boek Hand for Indonesia, tersebut pada tahun 1847 nomor 23. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, LN 1974 nomor 1. Dan yang kelima ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, yang keenam ada Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepelitian dan penundaan pembayaran hutang. Nah, berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa sumber hukum perdata Indonesia tersebar pada berbagai undang-undang. Namun demikian tidak semula substansi yang termuat dalam undang-undang tersebut menjadi sumber hukum internasional. Hanya pasal-pasal tertentu saja yang dapat dijadikan pedoman dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan HPI. Dan yang kedua ada sumber yang berasal dari usaha masyarakat internasional di bidang unifikasi hukum perdata internasional. Nah, usaha unifikasi HPI telah diawali dengan suatu konferensi diplomatik intern negara-negara Eropa di Den Haag yaitu tahun 1893. Motivasi pertemuan ini adalah menjajaki kemungkinan dilakukannya unifikasi dalam bidang hukum perdata internasional. Nah, konvensi ini mulanya hanya melibatkan negara-negara Eropa, tetapi berlangsung ancur-ancur melibatkan negara-negara di kawasan Asia. Nah, sejak 1951, konvensi ini mencapai bentuk yang permanen, yaitu dengan dibentuknya Biro Permanen yang bertugas menyiapkan penyelenggaraan konferensi. Konferensi ini diselenggarakan 4 tahun sekali secara berkala. Hingga kini telah dibahas puluhan topik penting yang telah dihasilkan sekitar 26 konvensi yang substansinya sangat vital dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat perdata lintas batas negara-negara. Konvensi-konvensi ini sebagai berikut, yaitu adalah yang pertama ada Convention Relating to Civil Protection Maret nomor 1 1954. Konvensi ini antara lain mengatur masalah sistematik pembuktian di luar negeri, yaitu dengan cara Commission Régulatoire, juga mengenai syarat penyetoran uang jaminan ongkos perkara dalam orang asing, yaitu bisa disebut Setion Judiciatum Sophie, bantuan hukum secara prodeo, paksaan badan terhadap orang asing dalam perkara-perkara perdata. Hal-hal lain yang berkaitan dengan proses berperkara yang menetapkan orang-orang asing sebagai pihak. Yang kedua ada Konvensi on Law Applicable to International Sales of Goods, yaitu Juni 15 tahun 1955. Konvensi ini mengatur tentang antara lain hukum yang harus dipakai dalam transaksi jual beli internasional. Nah, prinsip yang dianut konvensi ini dengan tetap memperhatikan beberapa pengecualian adalah hukum dari pihak si penjual. Nah, dari dua itu masih ada banyak lagi. Jadi kita lanjut langsung ke konvensi-konvensi hukum perdata yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional. Yang pertama ada inisiatif Android, yaitu Android adalah sebutan umum institusi unifikasi hukum perdata.
UNIDROIT merupakan badan internasional yang dibentuk atas sponsor Liga Bangsa-Bangsa. Nah, berkedudukan di Roma, bertujuan menciptakan cara untuk mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan ketentuan-ketentuan hukum perdata dari negara-negara anggotanya yang mempromosikan penerimaan sistem hukum perdata yang uniform. Yaitu yang kedua ada inisiatif Liga Bangsa-Bangsa. Beberapa prestasi penting dalam unifikasi hukum perdata internasional yang telah dicapai oleh lembaga ini adalah Konvensi Jenewa tentang Wesel tahun 1930, Cek tahun 1931, protokol yaitu Jenewa 1932 tentang klausula arbitrase dan Konvensi Jenewa 1927 tentang pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri. Yang ketiga ada inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu yang A dalam bidang hukum dagang internasional, ketimpangan kemampuan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara-negara yang berkembang telah menghambat pertumbuhan ekonomi internasional yang seimbang. Keadaan ini mendorong PBB mengambil inisiatif penting dalam bidang pembangunan hukum perdagangan yang kemudian ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan pengaturan hubungan-hubungan privat antar negara. Itu ada inisiatif regional. Dan C, ini ada masalah-masalah pokok HPI. Nah, sebagai sudah kita ketahui bersama bahwa sistem hukum positif negara-negara di dunia berbeda dengan antara satu dengan yang lainnya, termasuk juga HPI-nya. Nah, dengan keragaman sistem hukum demikian, maka jika ada terjadi hukum perdata antara warga negara satu dengan negara lainnya akan menimbulkan persoalan, sehingga apabila persoalan ini dikaitkan dengan HPI akan menjadi persoalan pokok HPI, yaitu yang pertama ada hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsur asing. Dan yang kedua yaitu hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur-unsur asing. Dan yang ketiga yaitu ada bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hakim asing dan atau mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang ditetapkan oleh pengadilan asing. Nah, kita masuk langsung ke ruang lingkup HPI. Nah, adapun ruang lingkup hukum perdata internasional dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu ada HPI. HPI ini hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Di sini juga membahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal yang lain yang berkenaan dengan kompetensi hukum, status orang asing dan kewarganegaraan tidak termasuk bidang HPI. Yang kedua itu ada HPI tidak terbatas pada persoalan-persoalan conflict of law tepatnya, tetapi termasuk pula persoalan conflict of jurisdiction tepat course of jurisdiction, ya ini persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau wewenang hakim. Yang ketiga adalah HPI yang lebih luas, yaitu HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing. Sistem semacam ini dikenal dengan negara-negara Latin, yaitu Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan. Terus yang keempat ada HPI menyangkut persoalan pilihan hukum forum atau hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan nasionalit. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh yang hilangnya kewarganegaraan. Itu kita masuk ke bab 2 yaitu titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Nah, yang pertama yaitu adapun istilah dari titik pertalian atau titik-titik taut dalam HPI adalah
Aanknopingpunten yaitu dari Belanda, connecting factor atau point of context yaitu dari Inggris. Menurut Sudargo Guetamo, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Sedangkan menurut penulis titik taut, titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu stelsel dan sistem hukum. Nah, ini ada macam-macam titik pertalian, yaitu di mana hukum perdata internasional dikenal dengan dua macam titik pertalian, yaitu titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer yaitu adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktor keadaan atau fakta yang merupakan titik pertalian primer yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI adalah yaitu yang pertama ada kewarganegaraan, yang kedua atau bendera kapal atau pesawat udara, yang kedua adalah domisili, yang berikutnya adalah tempat kediaman, yang berikutnya ada tempat kedudukan badan hukum, dan yang terakhir ada pilihan hukum dalam hubungan interens. Nah, ini masuk ke kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan dari dua orang atau dua pihak yang akan melakukan hubungan hukum akan melahirkan persoalan HPI. Misalnya seorang si A yaitu laki-laki dari warga negara Indonesia akan menikahi si B wanita berkeluarga negaraan Malaysia. Nah, atau si A seorang pengusaha Indonesia hendak melakukan jual beli dengan si B warga negara dari Singapura. Yang kedua adalah bendera kapal atau pesawat udara. Sebagaimana kita ketahui bahwa seperti halnya manusia atau kapal pesawat terbang memiliki kebangsaan. Nah, kebangsaan kapal atau pesawat udara secara kasat mata dapat dilihat dari bendera yang terpasang di kapal atau pesawat udara tersebut. Dan yang berikutnya ada domisili. Nah, domisili ini adalah seseorang dapat menjadi faktor penting timbulnya masalah HPI. Nah, contohnya yaitu ada si A warga negara Inggris berdomisili di negara X hendak melangsungkan perkawinan dengan warga negara Inggris yang berdomisili di negara Y. Nah, kedua orang ini sama-sama berkeluarga negaraan Inggris, jadi tidak menimbulkan persoalan HPI. Yaitu yang berikutnya ada tempat kediaman. Nah, di samping domisili yang merupakan pengertian yuridis, terdapat titik taut primer lainnya yaitu tempat kediaman. Di sini yang dikedepankan adalah pengertian de facto, di mana seseorang berkediaman sebagai tempat kediamannya. Tempat ini adalah tempat di mana sehari-hari orang tersebut dianggap memiliki kediaman. Nah, ada rumahnya dan pekerjaannya sehari-hari. Ini adalah residence dari orang yang bersangkutan, yaitu tempat kedudukan badan hukum. Nah, sebagaimana kita ketahui dari badan hukum kedudukannya sama dengan Indonesia, yaitu sebagai subjek hukum. Ia memiliki tempat kedudukan atau legal seat. Persoalan mengenai tempat kedudukan badan hukum ini ditentukan berdasarkan pada tempat pendirian dan pendaftaran badan hukum yang bersangkutan dengan tentunya oleh hukum positif dari negara-negara yang bersangkutan. Nah, yang berikutnya ada pilihan hukum sebagai hubungan intern. Sebagaimana kita ketahui bahwa pilihan hukum merupakan titik pertalian sekunder. Nah, dalam hubungan HPI misalnya seorang pedagang WNI dengan seorang WN warga negara Jepang menentukan dalam kontrak jual beli barang antar mereka bahwa hukum perdata Indonesia yang akan berlaku, berarti ada pilihan hukum Indonesia. Akan tetapi di samping pilihan hukum sebagai TPS, pilihan hukum dan dalam hubungan intern antara pihak-pihak yang memiliki kewarganegaraan sama.
Yaitu kita masuk ke titik pertalian sekunder. Nah, titik pertalian sekunder yaitu adalah faktor-faktor keadaan atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan HPI. Nah, yaitu yang pertama yaitu tempat letaknya benda atau lex situs. Nah, letak suatu benda atau situs merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. Nah, dalam menentukan hal ini, untuk benda-benda tidak bergerak seperti rumah, hotel, kolam renang, stadion olahraga, tempat wisata, dan lain sebagainya, berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda itulah yang dipakai untuk hubungan hukum yang berkenaan dengan benda yang tidak bergerak. Yang kedua ada tempat berlangsungnya perbuatan. Nah, tempat di mana ini berlangsungnya perbuatan atau perjanjian yang dibuat merupakan faktor yang menentukan akan hukum yang harus diberlakukan. Yang ketiga yaitu tempat dilaksanakan perjanjian. Nah, di samping lex loci contractus sebagai faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku pada tempat di mana isi perjanjian dilaksanakan, juga merupakan faktor yang menentukan tentang hukum yang berlaku. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. Nah, yaitu yang pertama ada pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Nah, adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain yaitu hak dan kewajiban. Yang kedua adalah kemampuan, kecakapan, dan ketidakcakapan dalam bertindak di bidang hukum, misalnya ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. Nah, unsur ini tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Status personal seseorang ini berbeda antara negara satu dengan negara lainnya dan umumnya ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan. Nah, sini ada ruang lingkup status personal. Nah, yang pertama adalah konsepsi luas. Nah, menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan, lahirnya, dan terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris. Yang kedua yaitu ada konsepsi yang agak sempit. Konsepsi ini dianut oleh Prancis, dianggap tidak sebagai status personal, antara lain hukum harta benda dalam perkawinan, pewarisan, dan ketidakmampuan bertindak di dalam hukum. Dalam hal khusus, misalnya seorang dokter tidak memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya. Dan yang ketiga yaitu ada konsepsi yang lebih sempit. Nah, menurut konsepsi ini hukum keluarga dan waris tidak termasuk dalam status personal. Nah, ada cara-cara menentukan status personal. Yang pertama ada asas nasionalitas atau kewarganegaraan, lex patriae. Nah, menurut asas ini status personal seseorang dikaitkan dengan hukum nasionalnya, atau dengan kata lain status personal seseorang ditentukan oleh hukum nasionalnya. Aliran ini banyak dianut di negara-negara Eropa kontinental, antara lain yaitu Belanda. Nah, aliran ini juga dianut oleh Indonesia. Dasar hukumnya adalah Algemene Bepalingen van Wetgeving for Indonesia, yaitu biasa singkat AB, nomor 23 tanggal 30 April 1847 yang diubah dengan 1915 nomor 299 Junto 5652 pasal 16 yang menentukan bahwa seseorang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk persoalan-persoalan yang berkenaan dengan status persoalan tetap di bawah hukum Indonesia. Sebaliknya bagi orang asing yang di
Indonesia berkenaan dengan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan status personal, yaitu berlakunya hukum nasionalnya sendiri. Nah, adapun alasan-alasan yang mendukung prinsip kewarganegaraan, yaitu yang pertama ada prinsip ini paling cocok untuk hukum seseorang. Yang kedua ada lebih permanen dari hukum domisili. Yang ketiga ada prinsip kewarganegaraan membawa lebih baik banyak kepastian. Nah, langsung berikutnya ada asas teorialitas atau domisili. Nah, asas ini memakai hukum domisili teritorial untuk menentukan titik tautnya. Menurut asas ini, status personal seseorang ditentukan di mana ia berdomisili, sehingga semua yang berada di dalam wilayahnya suatu negara dianggap tunduk di bawah negara itu. Lanjut ada kualifikasi. Nah, ini kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kontak-kontak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Nah, seorang advokat menerima kliennya yang menceritakan suatu kejadian tertentu dan dirangkainya peristiwa-peristiwa. Nah, adapun contoh perlunya kualifikasi dalam HPI. Yang pertama adalah mengenai istilah kedaluarsa atau lampau waktu. Nah, menurut sistem negara-negara Eropa kontinental dikualifikasikan sebagai hukum material. Akan tetapi menurut hukum negara-negara Anglo-Sakson, yaitu kualifikasi sebagai hukum prosedural. Jika sebagai prosedural law, maka harus ditentukan oleh lex fori. Yang kedua adalah persetujuan orang tua untuk menikah. Nah, dalam BW diisyaratkan untuk dapat menikah, setiap orang yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Hal ini menimbulkan persoalan kualifikasi, yaitu apakah hal ini termasuk bentuk perbuatan hukum atau harus dianggap sebagai termasuk bidang seperti pada Kode Sivil Prancis atau BW Indonesia. Nah, yang ketiga adalah masalah penentuan lokal kontraktur. Legislasi kontraktur sebagai titik pertalian sekunder, yaitu hukum yang berlaku untuk kontrak adalah di mana kontrak dibuat. Hal ini mudah menentukan apabila pihak-pihak hadir dalam satu tempat. Nah, dalam hal para pihak tidak hadir dalam satu tempat tertentu, misalnya kontrak dilakukan melalui surat menyurat atau melalui internet atau melalui faksimil atau melalui telepon, maka timbul persoalan mengenai di mana sebenarnya yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya kontrak. Macam-macam kualifikasi. Nah, secara garis besar ada 3 macam kualifikasi, yaitu yang pertama ada kualifikasi menurut lex fori, kualifikasi menurut lex cause, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan. Yang ketiga ada kualifikasi secara otonom berdasarkan comparative method atau analytical jurisprudensia. Yang keempat yaitu kualifikasi bertahap primer dan sekunder. Nah, berikutnya adalah menunjukkan kembali atau renvoi. Nah, salah satu bagian dari teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah masalah renvoi atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renvoi karena adanya aneka warna sistem HPI, di mana kita mengetahui ada tiap-tiap negara. Di Indonesia memiliki sistem HPI masing-masing. Nah, adapun istilah renvoi atau Prancis bermacam-macam di Indonesia. Kita mengartikan sebagai petunjukan kembali. Nah, yang berikutnya adalah hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah konvoi mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Apabila HPI tidak menunjuk kepada berlakunya hukum asing, maka timbulnya pertanyaan, apakah diartikan sebagai hukum asing?
Jika menunjukkan kaidah HPI Indonesia kepada hukum Inggris diartikan sebagai penunjuk pada hukum intern Inggris, berarti kita menolak Renvoy. Sebaliknya, jika kita mengartikan hukum Inggris itu juga mencakup kaidah HPI Inggris, maka kaidah HPI Inggris menunjukkan kembali kepada hukum Indonesia. Yaitu yang berikutnya adalah pro dan kontra mengenai Renvoy. Nah, Renvoy tidak logis. Apabila kita temui Renvoy, maka akan terjadi penunjukan kembali. Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif, yaitu hal ini dianggap sebagai virtual capitulation dari kaidah-kaidah HPI, seolah-olah kita mengapitulasi kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah HPI asing. Nah, Renvoy membawa ketidakpastian hukum. Penerimaan konvei akan membawa ketidakpastian hukum diterima, maka penyelesaian HPI akan menjadi samar-samar, dapat berjalan ke segala jurusan. Yang berikutnya yaitu ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. Nah, yang pertama yaitu ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda disebut open bar order, dalam bahasa Prancis ordre public, dalam bahasa Jepang Voorbehoudlauwsel, dan di negara-negara dengan sistem common law disebut public policy. Istilah public policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Nah, secara tradisional doktrin-doktrin HPI membedakan fungsi dari lembaga ketertiban umum, yaitu fungsi positif, yaitu untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dari forum, yaitu hakim yang mengadili perkara. Nah, yang B yaitu fungsi negatif, yaitu untuk menghindari pemberlakuan aturan-aturan hukum asing apabila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi hukum. Nah, menurut Prof. Kantatmaja, ketertiban umum dalam arti luas merupakan kepentingan umum adalah tujuan negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kita lanjut, yaitu ada juga sebagai contoh adalah advies juridis dari pihak Belanda dikemukakan sebagai berikut. Nah, ketentuan ketertiban umum intern dan ekstern. Yang dimaksud dengan ketertiban umum intern dan ekstern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya dibatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum intern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhan. Perbedaan ini untuk pertama kali diajukan oleh seorang sarjana Swiss. Yaitu yang berikutnya, penyelundupan hukum. Nah, istilah penyelundupan hukum dalam bahasa Indonesia ini berasal dari istilah bahasa asing antara lain yaitu dari Belanda, Prancis, Latin, Den Haag, Jerman, Italia. Nah, ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat atau persamaan. Keduanya bertujuan agar hukum nasional dipakai atau digunakan dengan mengenyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Nah, menurut penulis, pengertian penyelundupan hukum adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu atau hak berdasarkan hukum asing, yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya, akibat hukum yang akan dikehendakinya tersebut tidak akan terwujud. Nah, contoh-contoh penyelundupan hukum yaitu ada Amy Marcos yaitu perempuan dan Tommy Manotot yaitu laki-laki. Keduanya adalah warga negara Filipina yang memeluk agama Katolik.
Nah, kedua orang tersebut hendak melangsungkan perkawinan tapi tidak dapat dilaksanakan karena Tommy Manatok masih terikat dalam perkawinan dengan wanita lain, Wamilda Regina. Hubungan antara penyelundupan hukum dan hak-hak yang diperoleh. Nah, apabila perbuatan tersebut dilakukan secara formal, misalnya putusan cerai, putusan oleh pengadilan, maka perceraian itulah merupakan suatu hak yang telah diperoleh. Sebaliknya, apabila putusan perceraian itu merupakan hasil dari suatu perpura-puraan melalui lembaga yang tidak formal, maka hal itu tidak dapat diakui sebagai hak-hak yang diperoleh. Nah, apabila merupakan hak yang telah diperoleh, maka penyelundupan hukum ini merupakan tindakan yang sah dan diakui. Akan tetapi bila bukan merupakan hak-hak yang diperoleh suatu kepura-puraan, maka penyelundupan hukum ini merupakan tindakan yang tidak sah alias batal demi hukum. Yang selanjutnya ada persoalan pendahuluan. Nah, persoalan pendahuluan digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing. Yang pertama adalah incidental question, yaitu preliminary question, yaitu dari Inggris. Yang B adalah Voorvraag dari Belanda. Yang C adalah Voorvraag incident vraag, yaitu dari Jerman. Yang D ada question prealable incidence au prejudiciale, yaitu dari Prancis, merupakan bagian teori umum HPI yang dapat pada masa sekarang ini banyak memperoleh perhatian dari para sarjana. Nah, adapun pengertian persoalan pendahuluan dalam HPI diartikan secara sederhana suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan oleh ketetapan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Nah, adapun contoh penerapan persoalan pendahuluan dapat dilihat dalam contoh-contoh sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah dalam suatu persoalan HPI mengenai warisan, yaitu persoalan pokok, maka sebelumnya harus ditentukan lebih dahulu apakah perkawinan dari si pewaris sah adanya. Yang kedua, dalam perkara yang menyangkut perkawinan, persoalan pokok, bila salah satu seorang atau kedua mempelai telah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki. Yang B ada persoalan pendahuluan tahap kedua. Yang C ada persyaratan persoalan pendahuluan. Langsung ada pihak pilihan umum. Nah, menurut Sudarko, istilah question of law lebih pasti pengertian daripada party autonomy. Istilah party autonomy sering nasionalis menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak mencakup oleh istilah tersebut. Yang berikutnya ada status badan hukum menurut hukum perdata internasional. Definisi di atas menunjukkan bahwa badan hukum adalah subjek hukum di samping manusia. Dalam praktek yang berkaitan dengan hukum perdata internasional, lazimnya pengertian badan hukum ini diartikan dalam ruang lingkup yang luas, yang di dalamnya juga mencakup persekutuan-persekutuan tidak berbadan hukum yang pada kenyataannya dapat diperlakukan seperti suatu badan hukum. Di sini juga ada asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Yang kedua ada asas country of administration atau business. Yang ketiga yaitu asas place of incorporation. Yang keempat ada asas centre of application atau centre of operation. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pengakuan badan hukum asing dalam Konvensi Den Haag 1956. Dan ada juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan hukum. Nah, yang berikutnya ada asas-asas umum dalam perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan.
yaitu ada hukum keluarga mencakup sub bidang hukum perkawinan dan waris, hukum benda, dan hukum kontrak. Nah, asas HPI dalam hukum benda yaitu ada kualifikasi benda, status benda bergerak, ada status benda tetap, status benda tidak terwujud, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini ada asas HPI dalam hukum keluarga perkawinan yaitu pengertian perkawinan dan perkawinan campuran. Ada asas-asas utama yang berkembang dalam HPI tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validasi material suatu perkawinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.